Mari kita lanjutkan. Tadi ada orang yang ngebel WA sehingga berakhir kajiannya. Tafsir Al-Quran. Pertama yaitu metode tahlili, tafsir secara analisis seperti yang ada di tafsir Jalalain ini. Artinya dianalisa ayat per ayat, itu dianalisa, ditafsirin, dan penafsirannya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz full, itu namanya tahlili. Dan juga banyak kitab-kitab yang seperti itu. Dan yang kedua ijmali, metodenya untuk menghadirkan ayat kepada kita itu metode tafsirnya secara global. Secara global itu namanya metode ijmali. Ada juga yang seperti itu, dan juga ada metode muqaron, perbandingan, di mana ayat-ayat dibandingkan, nanti kesamaannya, perbedaannya apa dari ayat ini, atau khusus ayat-ayat yang mirip-mirip itu. Dan yang keempat metode itu ialah metode tahlili, ijmali, muqaron, tematik. Jadi ayat-ayat Quran itu dikumpulkan sesuai tema yang mau kita bahas, dan ayat itu dipretelin, ditafsirin, itu namanya metode tematik. Dan yang kelima metode hermeneutik. Hermeneutika itu ialah membaca sumber asalnya Al-Quran. Artinya Al-Quran dibaca dulu, tafsirannya dari ulama salaf seperti apa, teksnya dibaca, konteksnya juga dibaca, dan juga disandingkan dengan konteks masa kini. Karena Al-Quran cocok pada semua zaman gitu. Dan itu dibukukan, yang maksudnya penafsiran, tafsir Al-Quran itu dibukukan. Artinya ketika orang sudah membaca tafsir Jalalain, seperti saya umpamanya, saya kajian tafsir, baca kitabnya tafsir Jalalain, itu sudah masuk kepada pemikiran musannif sebenarnya. Artinya musannif berguru kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke dalam tafsir tahlili. Apa gunanya saya menjelaskan metode ini? Metode itu ketika kita menjadi mahasiswa, apalagi jurusan pendidikan, sangat penting metode itu. Implementasi penerapan pembelajaran itu harus didukung dengan metode. Kalau tidak ada metode di dalam penyampaian pembelajaran, itu tidak akan menimbulkan hal yang diharapkan. Pembelajarannya tidak akan berhasil. Maka harus mengadopsi metode. Jadi kalau bicara tafsir, metodenya ada 5 itu. Metode tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqaron, tafsir tematik, tafsir hermeneutik. Itu metode untuk menyampaikan ayat Al-Quran diserap oleh kita semua. Sebagai metode di dalam pembelajaran itu, kiai mengajar santrinya pakai metode sorogan. Santrinya membaca di depan kiai gitu, atau bandongan. Kalau tidak ada metode, tidak bisa diterima. Artinya metode itu harus
diimplementasikan, diterapkan di dalam hal pembelajaran. Mahasiswa pendidikan sangat paham dengan metode itu. Artinya ini perkembangan metode yang terakhir, hermeneutik. Hermeneutik itu sebenarnya cuman seperti itu. Cuman membaca secara asli Quran, maknanya, terus konteks dari ayat itu ditelusurin semuanya dan disandingkan dengan konteks masa kini. Dan metode ini sudah diterima di Indonesia, 5 metode ini diterima. Artinya kita itu sudah paham juga bahwasanya tafsir yang benar itu bil maksur. Memang dari riwayat sahabat tabi'in. Kita paham, sangat paham malahan. Kalau tidak paham itu takut menafsiri birro'i. Kalau menafsiri birro'i kan sama dengan mesen tiket di neraka. Apalagi saya pribadi itu dari awal sudah terus terang literal. Saya itu literal, penafsiran saya itu literal, harfiah. Kalau bahasa Arabnya harfiah. Saya baca kitab tafsir Jalalain, saya beri makna, saya terjemah, saya kaji. Gak sampai menafsiri itu kalau seperti itu. Cuman metodenya saya gunakan semua itu 5 metode kadang saya gunakan. Makanya di video saya kadang tematik, kadang metode hermeneutik, metode karena saya tidak sampai menafsiri, tidak, cuman metode saja. Kalau di pembelajaran itu metode itu ya implementasinya, penerapannya seperti murid ngaji ke gurunya gitu. Jadi tidak ada salahnya saya mengkaji, menerangkan, tidak ada salahnya karena saya tidak mentafsiri. Yang saya baca itu tafsir Jalalain. Makanya di grup FB saya yang senang kajian saya ini pecinta tafsir Jalalain. Mari kita kaji tafsir Jalalain yang ada di ayat yang tadi. Sebenarnya kalau dikaji, kenapa kamu terheran-heran? Kajiannya seperti ini. Setelah saya baca ayat, saya baca tafsir Jalalain yang sahih, tentunya sahih. Maka kajiannya, kenapa terheran-heran ketika menghadapi perang Uhud? Ketika terjadi perang Uhud, kenapa sampai terheran-heran, sampai bertanya, anna min aina lana hadal hidlanu? Kehinaan ini dari mana? Terheran-heran. Sedangkan kita, ini tafsir Jalalain ya. Sedangkan kita, kata para sahabat kala itu, orang yang Islam dan Rasulullah berada di barisan kita. Pertanyaan yang dari mana kehinaan ini istifham ingkari, kata musannif tafsir Jalalain. Artinya tidak usah dijawab. Atau dijawab, kalau di sini dijawab, jawablah itu dari dirimu sendiri. Disuruh jawab oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika ada orang yang menggunakan istifham ingkari, pertanyaannya itu mengada-ngada lah. Anna hadal hidlan, dari mana kehinaan ini datang? Jawabannya huwa min indi anfusikum. Sangat jelas di sini, jawablah Muhammad, huwa, kehinaan itu datangnya dari diri kalian sendiri. Karena kalian itu meninggalkan markas.
Keterangan meninggalkan markas itu musannif tafsir Jalalain yang menuliskan. Dan kalau ditarik ke keadaan masa kini, kita itu kalau ada apa yang jelek-jelek itu dilarikan kepada diri kita, jangan dilarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adabnya makhluk kepada Tuhannya itu seperti itu. Dan diteruskan, kalau ada yang bertanya dari mana kehinaan ini datang di perang Uhud, jawablah Muhammad, qul huwa min indi anfusikum. Karena Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa untuk menolong kalian dan juga mencegah pertolongan. Sangat jelas di sini di tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya Allah tidak menolong di perang Uhud itu karena tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk tidak meninggalkan markas. Dan di perang Uhud itu sebenarnya ada 1000 pasukan dari kaum barisan Rasulullah, tapi 300-nya mundur. Jadi yang berperang itu tinggal 700. Yang 300 ini orang munafik, diketuain oleh Abdullah bin Ubay. Dan ayat selanjutnya di sini menjelaskan apapun yang terjadi ketika ada perang Uhud itu, yaitu atas izin Allah dengan iradatnya Allah. Allah akan mengetahui secara jelas mana yang mukmin sungguhan, dan Allah mengetahui orang-orang yang munafik dan apa yang dikatakan kepada orang-orang munafik itu, yaitu yang tidak berperang, yang rencananya ingin berperang lalu tidak ikut berperang di dalam perang Uhud itu ada 300, diketuain oleh Abdullah bin Ubay wa ashabuhu. 300 ini jumlahnya. Dikatakan kepada mereka, ayo kita berperang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah, atau kamu tidak berperang. Lalu menjawab itu Abdullah bin Ubay itu, andaikan saya tahu berperang, saya akan ikut. Tahu cara berperang, akan ikut berperang. Ditegaskan di sini oleh Allah, pada hari itu Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya itu, teman-temannya Abdullah bin Ubay itu mendekati kekafiran. Munafik yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah jumlahnya 300 itu di Al-Quran dijelaskan mendekati kekafiran. Daripada keimanan, mereka itu lebih dekat kepada kekafiran. Dengan jawaban itu, dengan jawaban qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, ini sebenarnya kehinaan bagi mereka yang dipertontonkan kepada orang mukmin. Dan seakan-akan Abdullah bin Ubay ini dan para teman-temannya itu lebih dekat kepada keimanan, kata-katanya secara zahir. Ini kan penjelasan saya ini tidak tafsir loh, saya ikut tafsir Jalalain. Artinya saya bukan penafsir, cuman menggunakan metode cara penyampaiannya.
biar kita itu paham Al-Quran, itu saja sudah. Walaupun berkata seperti itu, perkataan yang tadi itu, lau na'lamu kita lalattaba'nakum, padahal hum lil kufri yaumaidin aqrabu minhum lil iman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yaitu orang munafik Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya itu mengucapkan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Sebenarnya tahu mau berperang. Tafsirannya walau alimu qitalal lam yattabi'ukum. Kalau kita sudah tahu kalian para sahabat mau berperang Uhud, kita tidak akan ikut kalian, kata Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Sebenarnya di dalam hatinya seperti itu, dan Allah wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari sifat munafiknya. Ditegaskan lagi atau diberi badal, Abdullah bin Ubay dan para teman-temannya itu sifatnya munafik. Modelnya seperti apa? Alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu orang-orang yang menyampaikan kepada saudara-saudaranya di dalam saudara agama, wa qad qa'adu, dan tidak ikut perang, lau ata'una ma kutilu, andaikan kalian taat kepadaku, kata Abdullah bin Ubay itu. Dan dikatakan kepada teman-temannya yang jumlahnya 300 itu, 300 dengan Abdullah bin Ubay ya. Dan juga didengar perkataan itu. Buktinya didengar ini kan ada di Quran, berarti didengar. Karena sahabat yang meninggal 70 ya, 70, cuman 70 di perang Uhud itu. Yang meninggal 70, di perang Badar orang kafir 70 yang meninggal, terus ditahan 70. Sebenarnya di perang Uhud ini kan awal peperangan menang muslim itu, sebenarnya seperti itu, baru pertempuran selanjutnya kalah. Karena yang bertugas menjaga panah di lereng Uhud itu turun mau ghanimah kan begitu. Abdullah bin Ubay bicara kepada teman-temannya, andaikan kamu taat kepadaku, lau atona ya, Hamzah, berarti atau andaikan kalian taat kepada kami, berarti ada nanya ya. Ditujukan kepada syuhadanya Uhud atau teman-temannya yang tidak ikut perang, ma kutilu, kamu tidak akan terbunuh. Disuruh jawab yang selamat dari perang Uhud, jawablah pendapat Abdullah bin Ubay itu. Perkataan Abdullah bin Ubay itu, jawablah, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Coba kalian, suruh jawab. Abdullah bin Ubay itu disuruh jawab, coba kalian nolak mati kalau bisa. Di sini ditafsirin duduk-duduk, bisakah duduk-duduk menolak mati? Dengan disamakan duduk-duduk itu tidak ikut perang gitu. Kul fadra'u an anfusikul mauta in kuntum shodiqin. Coba jawab itu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu, coba. Sekarang sudah meninggal semua kan. Artinya kesimpulannya para pemirsa,
ya metode harus digunakan di dalam penafsiran itu, dan juga ya harus paham kitab apa yang dibaca biar tidak menjadi penafsir yang mesen tiket di neraka. Dan yang kedua, di sini menjelaskan apa-apa yang ditimbulkan, kehinaan yang ditimbulkan di dalam diri kita itu sumbernya adalah diri kita sebenarnya. Karena kita membuat kesalahan. Dan juga di sini menjelaskan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu munafik yang asalnya mau ikut perang Uhud tidak ikut, dan disuruh jawab di akhir bahwasanya Abdullah bin Ubay itu dan teman-temannya yang 300 orang itu tidak bisa menolak kematian. Kalau diperluas setelah baca tafsir Jalalain ayat yang tadi, artinya kalau diarahkan ke konteks masa kini, orang itu ketika sudah sampai ajalnya tidak bisa menolak, karena ajal itu masa yang ditangguhkan sa'ah, sedangkan sa'ah itu ialah waktu yang sebentar. Artinya orang meninggal itu moro-moro mati, tapi cuman menunggu masanya saja. Keterangan seperti ini juga saya dapatkan dari tafsir Jalalain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga terus berjalan kajian tafsir Jalalain ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.